panas dan gersangnya terasa sekali. Letaknya yang berkontak langsung dengan jalan raya menjadikan halte ini teman untuk polusi. Sebagai fasilitas umum, tentu hal ini patut untuk diperhatikan. Dan kami dari kelompok 7 siap datang untuk membantu masalah itu. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan, biasa dipanggil Raihan dengan NIM 164242236. Jatinangor adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sumedang. Wilayah yang awalnya asri ini semakin lama mulai kehilangan lahan hijau yang disebabkan oleh meningkatnya pembangunan kawasan penduduk, industri, serta infrastruktur. Hal tersebut tentu akan berkontribusi pada peningkatan emisi karbon di tingkat lokal. Salah satu daerah menjadi fokus adalah halte Transmetro Pasundan. Fasilitas umum tersebut biasa digunakan masyarakat Jatinangor dalam beraktivitas, mulai dari sebagai trotoar, tempat menunggu kendaraan umum, dan aktivitas lainnya. Karena letaknya berkontak langsung dengan jalan raya, menjadikan halte ini terdampak polusi. Kurangnya pohon di beberapa titik tidak hanya membuat penyerapan emisi karbon tidak maksimal, tetapi juga menjadikan daerah ini gersang dan panas. Kegiatan penghijauan dapat menjadi salah satu cara solutif untuk mengurangi masalah tersebut. Pohon trembesi atau Samanea saman dapat menjadi pilihan yang tepat untuk ditanam. Trembesi merupakan tanaman yang paling efektif dalam menyerap karbon polutan di udara. Pohon trembesi juga menjadi pohon peneduh dikarenakan luas dahan penampang yang lebar. Dengan dilakukannya penanaman pohon trembesi, diharap mampu mengatasi permasalahan emisi karbon di jalan raya Jatinangor, sekaligus memberi kenyamanan bagi masyarakat pengguna fasilitas halte Transmetro Pasundan. Halo semuanya, saya Yuli Syanawati, biasa dipanggil Yuli, dengan NIM 1642440. Untuk melaksanakan kegiatan proyek kami, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Di antaranya, yang pertama ada dosen pengampu yang terdiri dari Bapak Dr. Repin Saipuddin MPD, lalu ada Ibu Dr. Insinyur Salmawati STMT. Lalu ada asisten dosen yaitu Bang Farhan Elsano Caniago. Lalu ada tim yang terdiri dari Muhammad Raihan, Rehat Wahyu Aji Wirajati, Stella Salsabila Donal, Yuli Chandrawati, dan Zayan Hulwa. Untuk pemangku kegiatan, ada 3 pihak yang terlibat, di antaranya Bapak Insinyur Yosep Suhayat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. Lalu ada Ibu Eus Yuliantini, SKM, MKM, selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Dan yang terakhir ada Bapak Ahmad Yusuf S. Hud, MSI, selaku Kepala Bidang Penataan dan Penataan Hukum Lingkungan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kami menarik beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana upaya mengurangi emisi karbon di halte Transmetro Pasundan Jatinangor. Yang kedua, bagaimana sistem penanaman pohon trembesi di halte Transmetro Pasundan Jatinangor. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pohon trembesi terhadap polusi udara di halte Transmetro Pasundan Jatinangor sebelum dan sesudah ditanam pohon trembesi. Dan yang terakhir, bagaimana dampak pohon trembesi terhadap pengguna Transmetro Pasundan Jatinangor. Maka dari itu, terdapat tujuan proyek untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya, yaitu yang pertama, mengetahui upaya untuk mengurangi emisi karbon di halte Transmetro Pasundan Jatinangor. Yang kedua, mengetahui sistem penanaman pohon trembesi di halte Transmetro Pasundan Jatinangor. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pohon trembesi terhadap polusi udara di halte Transmetro Pasundan Jatinangor sebelum dan sesudah ditanam pohon trembesi. Dan yang terakhir, mengetahui dampak pohon trembesi terhadap pengguna Transmetro Pasundan Jatinangor. Halo semuanya, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zainha Hulwa, biasa dipanggil Hulwa, dengan NIM 1642422. Metode pertama yaitu analisis perencanaan yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah dengan melakukan survei di halte Transmetro Pasundan Jatinangor. Lalu melakukan pengumpulan data berupa tingkat polusi udara yang dimana Kabupaten Sumedang berada di angka 63 Air Quality Index.
Dan yang terakhir, konsultasi dengan pihak terkait, yaitu dengan dosen pengampu mengenai program ini dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat setempat untuk memahami masalah spesifik dan kebutuhan prioritas. Selanjutnya yaitu persiapan kegiatan. Persiapan kegiatan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, mengetahui tata letak penanaman pohon trembesi dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan pohon trembesi tidak mengganggu infrastruktur dan masyarakat saat sudah tumbuh besar. Lalu, menyusun rencana kerja dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait lainnya. Dan selanjutnya ada pengadaan material dengan menyiapkan material yang diperlukan untuk proses penanaman pohon trembesi seperti bibit pohon trembesi, air, sekop, dan penyangga. Tahap terakhir dari kegiatan proyek Pancasila kali ini yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan penanaman bibit pohon trembesi. Menanam bibit pohon trembesi di lokasi yang telah ditentukan dengan kedalaman lubang tanah sekitar 60 cm dan jarak antar tanam pohon 5 meter, agar pohon trembesi dapat tumbuh secara optimal serta memasang penyangga untuk menopang bibit pohon agar tumbuh tegak. Lalu, dilakukan pemeliharaan dengan penyiraman secara rutin, terutama pada minggu-minggu awal setelah penanaman, dan memastikan tidak ada gulma yang tumbuh di sekitar pohon. Setelah menanam dan memelihara, kami akan melakukan evaluasi, yaitu dengan memantau bibit-bibit pohon trembesi yang telah ditanam, terutama selama tahun-tahun pertama untuk memastikan bibit tersebut tumbuh dengan baik. Halo semua, perkenalkan, saya Stella Salsabila Donald dengan NIM 164241313. Seperti yang terlihat di layar, ini adalah gambaran pohon trembesi yang nanti akan kami tanam ketika sudah tumbuh dewasa. Pohon trembesi memiliki kemampuan yang besar dalam mengurangi emisi karbon di udara. Pohon trembesi ini mampu menyerap karbon dioksida sebesar 28,5 ton per tahun. Ini merupakan tampak visual dari bibit trembesi yang akan kami tanam. Bibit ini mempunyai tinggi 1 meter dan jarak tanam antara bibit-bibitnya 5 meter. Berikut tampilan dari poster yang nantinya akan kami sebar di sekitar halte. Poster ini memiliki judul "Kurangi Emisi, Hijaukan Pohon, Hijaukan Bumi". Nah, poster ini berisi informasi tentang apa sih emisi karbon itu, penyebab emisi karbon, yang di bagian ini kami melengkapinya dengan diagram, dampak yang ditimbulkan dari emisi karbon, cara mengurangi dampak emisi karbon, keterangan mengenai pohon trembesi, dan manfaat pohon trembesi. Di poster ini, kami juga menyertakan scan barcode yang berisi video mengenai penjelasan lebih lanjut tentang proyek penanaman pohon trembesi yang kami lakukan. Dan juga terdapat nomor kontak yang bisa dihubungi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau terdapat masalah terkait pohon trembesi. Perkenalkan, nama saya Rehan Wahyu Aji Wirajati dengan NIM 164244404. Baik, di sini saya akan membahas tentang rancangan anggaran biaya. Di sini kami membutuhkan 15 bibit pohon trembesi yang dimana harga satuannya ada 12.500. Lalu kami membutuhkan 5 buah poster yang dimana harga satuannya ada 65.000. Lalu kami membutuhkan pipa kotak stainless steel 20x20 dengan ukuran 30 cm yang dimana harga satuannya 16.000. Lalu kita membutuhkan 5 sak semen yang dimana satu saknya adalah 20.000. Lalu kami juga membutuhkan penyangga tumbuhan buat bibit pohon trembesinya yang dimana harga satuannya adalah 14.250. Lalu kami membutuhkan sekop, gerobak dorong, dan sarung tangan. Ketiga ini akan kami bagikan kepada masyarakat yang sekiranya akan membantu dalam proyek kami. Dengan sekop harga satuannya 65.000, gerobak dorong harga satuannya 400.000, sarung tangan 15.000. Dan sekop dibutuhkan 10, gerobak dorong dibutuhkan 5, dan sarung tangan dibutuhkan 20. Dengan total harga 3.713.750. Nah, di sini salah satu cara kami dalam penanaman pohon dan juga sekaligus sebagai edukasi ke masyarakat di dalam posternya. Baik, sekarang di sini adalah jadwal kegiatannya. Yang pertama, persiapan lahan dan pengadaan bibit. Kami akan melakukan itu di minggu pertama di bulan September. Lalu yang kedua, proses penanaman kami akan melakukan di minggu pertama di bulan September. Lalu yang ketiga, penyiraman dan penyiangan. Kami akan melakukan bertahap, yaitu di minggu kedua dan minggu ketiga di bulan September. Lalu ada juga mengawasi kemungkinan adanya serangan hama.
Kami akan kontrol di minggu keempat di bulan September. Lalu kita melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan pohon. Kami akan melakukan itu di minggu pertama dan minggu kedua di bulan Oktober.